Selamat datang dan selamat bergabung di Universitas PGRI Semarang. Mengawali perkuliahan sebagai mahasiswa baru Universitas PGRI Semarang, hal pertama yang harus saudara lakukan adalah registrasi akademik. Registrasi akademik adalah layanan bagi mahasiswa untuk memperoleh hak dan izin mengikuti perkuliahan. Registrasi akademik ditandai dengan melakukan pengisian kartu rencana studi atau pendaftaran mata kuliah dilakukan pada setiap awal semester. Dengan melakukan registrasi akademik di setiap awal semester, nama saudara akan tercatat di pangkalan data pendidikan tinggi. Selanjutnya, hal yang harus dipahami ketika memulai studi di Universitas PGRI Semarang adalah kebijakan akademik Universitas PGRI Semarang. Dengan pemahaman yang baik, saudara dapat merancang, melaksanakan, dan selanjutnya menyesuaikan studi tepat waktu dengan hasil maksimal. Selanjutnya, hal yang harus dipahami ketika memulai studi di Universitas PGRI Semarang adalah kebijakan akademik Universitas PGRI Semarang. Dengan pemahaman yang baik, saudara dapat merancang, melaksanakan, dan selanjutnya menyelesaikan studi tepat waktu dengan hasil maksimal. Universitas PGRI Semarang menerapkan sistem SKS atau Satuan Kredit Semester dan mengimplementasikan penyesuaian kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Yang disebut dengan Satuan Kredit Semester menurut Permendikbud nomor 3 tahun 20 adalah takaran waktu kegiatan belajar bagi mahasiswa per minggu, per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran. Contohnya adalah bobot mata kuliah 1 SKS. Kegiatan perkuliahan untuk bobot 1 SKS adalah 50 menit per minggu, ditambah dengan tugas dari dosen 60 menit per minggu per semester. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester, sehingga jumlah pertemuan dalam satu semester adalah 16 kali termasuk UTS dan UAS. Beban studi mahasiswa. Beban studi mahasiswa pada semester 1 dan 2 rata-rata adalah 20 hingga 21 SKS. Semester berikutnya, tentu beban ditentukan oleh indeks prestasi, maksimal 24 SKS. Lalu berapa SKS yang harus ditempuh untuk mencapai gelar sarjana? Jumlahnya adalah 150 sampai dengan 154 SKS dalam waktu 3,5 sampai dengan 4 tahun. Itu untuk studi tepat waktu. Toleransi kuliah sampai dengan 14 semester atau 7 tahun, dan lebih dari itu saudara akan dinyatakan drop out. Beban belajar mahasiswa untuk indeks prestasi di semester 1 misalnya, saudara capai 3 sampai dengan 4, maka beban belajar yang direncanakan adalah 24 SKS. Jika indeks prestasi saudara adalah 2,5 hingga 2,99, beban belajar yang direncanakan 22 SKS, 1,5 hingga 2,49, 19 SKS, 1 hingga 4,9, 15 SKS, dan 0 sampai 0,99 adalah 12 SKS. Indeks prestasi semester adalah nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah di semester tertentu yang telah diambil oleh mahasiswa. Ini adalah indeks prestasi kumulatif, yaitu nilai rata-rata dari seluruh mata kuliah yang pernah diambil. Percepatan perkuliahan.
Saudara-saudara, bila saudara ingin menempuh perkuliahan ini dengan cepat, maka saudara bisa memanfaatkan semester antara. Semester antara adalah program akademik untuk memanfaatkan waktu luang mahasiswa di antara semester genap dan semester gasal, atau pas saudara liburan di semester genap menuju ke semester gasal. Prinsipnya adalah membantu mahasiswa untuk mempercepat masa studi atau untuk menyelesaikan studi tepat waktu dengan indeks prestasi belajar yang tinggi. Maksimal 9 SKS setiap kali mengikuti semester antara. Selanjutnya adalah kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Sesuai dengan Permendikbud nomor 3 tahun 2020, Universitas PGRI Semarang memberikan kepada mahasiswa hak belajar 3 semester di luar program studi. Menjadi kewajiban UPGRIS memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil hak belajar di luar program studi itu. Ada 8 skema Merdeka Belajar Kampus Merdeka yang bisa saudara ambil dalam program MBKM. Yang pertama adalah pertukaran mahasiswa, yang kedua magang atau praktek kerja, ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan, berikutnya adalah penelitian atau riset, lalu proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, kemudian studi atau proyek independen, dan yang terakhir adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Yang pertama, pertukaran mahasiswa. Pertukaran mahasiswa antar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau berbeda, pertukaran mahasiswa merdeka atau PMM di perguruan tinggi yang berbeda. Dan pertukaran mahasiswa ini bisa dilakukan baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Contoh untuk pertukaran mahasiswa di dalam negeri adalah program pertukaran mahasiswa merdeka. Beberapa waktu yang akan datang, mahasiswa dari luar Pulau Jawa akan hadir dan mengikuti perkuliahan luring di Universitas PGRI Semarang. Sebaliknya, mahasiswa Universitas PGRI Semarang akan mengikuti perkuliahan secara luring di berbagai universitas di luar Pulau Jawa, baik universitas negeri maupun swasta. Pertukaran mahasiswa di luar negeri itu ada dalam program kredit transfer internasional, dilakukan untuk memperluas wawasan sosial budaya, pengayaan saintek, dan juga invensi dan inovasi multidisiplin. Pertukaran mahasiswa dengan luar negeri sudah dilakukan oleh Universitas PGRI Semarang dengan berbagai perguruan tinggi di wilayah Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, serta negara-negara lain di wilayah ASEAN. Yang kedua adalah magang atau praktek kerja. Kegiatan ini memberikan pembelajaran berupa pengalaman langsung di tempat kerja. Jika saudara mengikuti magang atau praktek kerja, maka kegiatan magang itu akan direkognisi atau diakui dalam jumlah SKS tertentu. Magang juga dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri. Kegiatan magang ini bertujuan untuk pengayaan kompetensi, pengembangan karir, dan pengembangan kewirausahaan. Program berikutnya adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Program asistensi mengajar di satuan pendidikan ini tidak hanya diberlakukan bagi mahasiswa kependidikan saja, tetapi juga boleh diikuti oleh mahasiswa non-kependidikan. Contohnya adalah program kampus mengajar yang sudah berlangsung hingga saat ini, diikuti tidak hanya oleh mahasiswa kependidikan, tetapi juga diikuti oleh mahasiswa teknik, mahasiswa hukum, serta mahasiswa non-kependidikan yang lain. Asistensi mengajar ini dilakukan untuk menumbuhkan empati, serta membangun rasa cinta terhadap tanah air. Contoh asistensi mengajar di satuan pendidikan adalah program kampus mengajar selama 1 semester yang nantinya akan dikonversi atau direkognisi,
diekuivalensikan dengan 20 SKS. Penelitian atau riset. Kegiatan Merdeka Belajar yang diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi di luar kampus. Kegiatan ini memang melibatkan institusi lain seperti LIPI dan dilakukan dalam jangka waktu tertentu 6 sampai dengan 12 bulan. Dalam riset berarti saudara-saudara akan melakukan kolaborasi dengan pihak lain dan ini akan memberikan pengalaman luar biasa bagi saudara-saudara. Berikutnya adalah proyek kemanusiaan. Kegiatan ini adalah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk terlibat dalam proyek kemanusiaan baik dalam maupun luar negeri dalam jangka waktu maksimal 6 bulan. Kalau proyek kemanusiaan dalam negeri itu dilakukan melalui Pemda, artinya melibatkan pemerintah daerah atau melibatkan organisasi seperti PMI, bisa juga BPBD, BNPB, dan lain-lain. Misalnya menjadi relawan COVID-19, menjadi relawan ketika terjadi gempa bumi atau gunung meletus seperti Merapi. Lembaga luar negeri ini juga bisa bekerja sama dengan Universitas PGRI Semarang dalam proyek kemanusiaan seperti UNESCO, UNICEF, WHO, dan UNHCR. Proyek kemanusiaan ini tentu akan memberikan pengalaman yang luar biasa juga bagi para mahasiswa untuk mengasah kepekaan sosial. Kegiatan wirausaha. Kegiatan ini merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan usaha secara lebih dini dan terbimbing dalam jangka waktu 6 sampai dengan 12 bulan atau 1 sampai dengan 2 semester. Mahasiswa mengembangkan kegiatan kewirausahaan secara mandiri atau berkelompok, dibuktikan dengan proposal kegiatan kewirausahaan dan tentu ada pengakuan SKS tergantung dari hasil yang dicapai. Berikutnya adalah studi atau proyek independen. Ini merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mewujudkan ide inovatif atau prestasi yang dilombakan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Proyek independen yang pernah dilakukan oleh mahasiswa Universitas PGRI Semarang adalah membuat hand sanitizer misalnya di masa COVID-19, juga membuat alat bantu nafas bagi penderita COVID-19 itu masuk dalam studi independen dan juga akan dikonversi dalam bentuk SKS. Berikutnya adalah proyek desa. Proyek desa ini diselenggarakan untuk juga menumbuhkan empati bagi masyarakat di pedesaan dan juga membangun kerjasama atau membangun sinergi. Saudara-saudara mahasiswa yang saya hormati dan saya banggakan, ada kemerdekaan bagi saudara-saudara untuk memilih berbagai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka sesuai dengan pilihan, sesuai dengan minat saudara masing-masing, dan semuanya apabila saudara mengikuti program MBKM akan dikonversi ke dalam SKS. Ada peluang besar bagi saudara-saudara untuk mengembangkan potensi saudara masing-masing. Ada peluang besar bagi saudara-saudara untuk berprestasi melalui studi di Universitas PGRI Semarang. Nah, terakhir saya ingin menyampaikan bahwa hidup adalah pilihan. Akankah saudara memilih menjadi mahasiswa biasa-biasa saja atau mahasiswa yang luar biasa? Semua kembali kepada pilihan saudara. Saya bersyukur dipertemukan dengan kalian semua, anak-anak muda yang hebat. Pepatah mengatakan, tidak ada pelaut tangguh tanpa ombak yang besar. Pastikan saudara menjadi mahasiswa yang juga tangguh meski banyak rintangan dan cobaan menghadang. Selamat belajar dan salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.